Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat kita dan juga teman-teman dari pilihan tiga perkasa yang kami hormati dan juga rahimakumullah. Semoga di hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat bulan Ramadan. Bulan yang memiliki rahmat, hidayah, karunia dan sebagainya. Karena memang di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebuah kesehatan yang tentu kita miliki bersama-sama, saudara-saudara rahimakumullah, menjadikan kita bisa beribadah dengan tekun dan juga bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu rahimakumullah dan juga tim dari Bidang Tiga Perkasa yang saya cintai serta rahimakumullah. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Allah, agama atau ajaran Islam dari mulai zaman dahulu hingga sampai saat ini. Kita semuanya masih juga mengimani dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini merupakan hari 10 hari yang terakhir ya di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Di mana pada detik-detik akan ditinggalkannya Ramadan, tentu kita sedih ya. Dengan kesedihan itulah kita ini serasa kayak ditinggal lagi, ditinggal jauh, ditinggal pergi. Padahal kita nanti di tahun depan juga akan ketemu kembali. Insya Allah, jika Allah memberikan kesehatan kembali dan memberikan sebuah rahmat hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kembali bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah mendatang. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri bersama-sama. Dengan adanya kita bisa menikmati Ramadan kali ini, seraya kita berdoa kepada Allah agar kita bisa dipertemukan kembali dalam Ramadan di tahun mendatang. Kalau melihat di 10 hari terakhir, sejumlah masjid berkumandang tadarus. Ini menjadikan sebuah kerinduan ketika nanti akan ditinggalkan. Padahal hal-hal seperti itu haruslah kita jaga istiqomah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan di luar Ramadan ini kita bisa melaksanakannya. Saudara-saudaraku, rahimakumullah dan juga sahabat itu yang menyaksikan tayangan dari kami. Kalau Anda melihat Yohan itu biasanya menjadi host, gitu ya, Ustaz Maulana ya, Ustaz Didi ya, benar ya. Tapi sekarang Yohan itu duduk di depannya teman-temannya sendiri, dan kemudian yang biasanya Yohan itu selalu memberikan sebuah hiburan kepada pendengarnya.
Tapi sekarang ini kok bisa-bisanya ngomong soal sedikit religi gitu, heran gitu. Sampai sejauh mana gitu ngomongin Yohan itu. Aduh, saya nggak habis pikir. Bagi dan juga Mbak Lila ini ya, biasanya Anda melihat Yohan itu selalu, kalau bahasa Jawanya itu pilisan ya, guyon gitu ya. Tapi sekarang itu ternyata Yohan mencoba untuk memberikan sedikit ilmu. Dan yang paling utama itu adalah sharingnya. Jadi saya bukan menjadi seseorang yang paling benar, enggak. Tetapi saya ingin berbagi. Saya punya ilmu sedikit, saya sampaikan kepada Anda. Dan juga sahabat kita. Nanti kalau di YouTube-nya ini nanti akan naik dan kemudian ada respon. Ini ilmu juga buat saya. Karena itulah di saat ini saya ingin memanfaatkan waktu saya semaksimal mungkin. Sedikit saja saya akan berikan. Sedikit waktu yang saya sampaikan nanti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa subscribe, like, and share Bintang Radio Streaming Surabaya. Begitu ya. Alhamdulillah, barakallah, subhanallah. Sahabat Bintang dan juga teman-teman yang saya cintai, rahimakumullah, ya. Kita coba untuk bergeser sejenak. Saya sambil duduk saja ya, lebih nyaman dan lebih santai gitu ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Anda melihat slide yang saya tampilkan ini, kesempatan ini mungkin sesuai dengan passion saya di komunikasi gitu. Kalau orang Jawa bilang itu orang yang sering atau senang-senang yang cemas gitu ya, sering ngomong. Nah, ngomong yang seperti apakah yang diinginkan? Ini dia, komunikasi secara Islami. Makanya saya nggak menulis Ustadz Yohan gitu, enggak kan ya. Saya mencoba khawatir karena kedudukan Ustadz itu sangat luar biasa sekali. Dan apa ya? Nanti pertanggungjawaban di atas di hadapan Allah ini nanti, Yohan, kamu menjadi Ustadz nggak benar. Kamu harus menerima sanksinya ini. Ini berat. Tapi ada tapinya. Meskipun berat, meskipun Anda juga sahabat itu sesuatu hal yang berat, tapi itu jalannya Allah. Itu yang memiliki sebuah keberkahan dan juga itulah yang pahala yang begitu besar di beratnya itu. Insya Allah, ketika nanti Anda merasakannya pasti Anda akan ketagihan terus. Kapan dia aku dikasih berat? Kapan dia aku dikasih berat? Karena berat itu ada karenanya Allah itu begitu luar biasa sekali. Akhirnya Allah apa? Mengentengkan beban berat kita. Seperti saya tadi ya, saya masuk di sini teman-teman kok belum ada, saya sampai seperti ini, Ustaz Didi ya, dan juga Ustaz Maulana Abaria dan juga Bani. Ini kayaknya kalau tim kurang dua, ini akan kayak habis lebaran, sampai habis riaya gitu. Sama-sama saya gini. Oh berarti orang-orangnya sedikit gitu ya. Oh berarti cancel gitu. Kalau cancel dia alhamdulillah. Ini Ustaz Joyo sama Ustaz Eko ini masih belum hadir. Semoga segera hadir dan ini gak ada tayang ulang ya. Tayang ulangnya melalui YouTube-nya Bintang Radio Streaming Surabaya. Aduh ya Allah. Ini dia. Kita kembali. Komunikasi secara Islam. Nama saya Yohan Samuda, ada fotonya nanti ini. Terima kasih Ustaz Didi, pecinya luar biasa. Ini bermanfaat banget. Ini duduk yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Ini luar biasa. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala.
Komunikasi Islami. Saya mencoba untuk mengajak Anda berkomunikasi, atau biasanya kan kemarin Ustaz Maulana apa Ustaz Maulana nasihat, hibah dan nasihat kalau nggak salah, atau nasihat ya, hibah dan nasihat. Pak Didi kemarin apa Ustaz Didi judulnya apa kemarin? Ridho ya. Cara menyelesaikan sebuah masalah dengan ridhonya Allah itu openingnya, sahabat kita. Anda bisa tengok di YouTube itu ada semua bersama dengan Ustadz Didi Merdian. Mbak Ria sama Mbak Ria kemana kan? Syukur, hikmah bersyukur kalau nggak salah ya. Itu berdua tandem begitu. Ustadz Eko kemarin itu kalau nggak salah Paulan Karima ya, ya begitu ya Ustaz ya. Dan saya paling ingat itu sama Ustaz Joyo. Apa judulnya? Saya dikirim sama Ustaz Joyo itu apa? Ustaz Joyo itu menerangkan atau apa ya, menyampaikan soal syukur, bersyukur. Akhirnya saya tulis di YouTube-nya itu bersyukur bersama dengan Ustaz Wijoyo. Luar biasa sekali teman-teman itu. Nah sekarang giliran saya yang terakhir untuk memberikan atau untuk sharing-sharingnya ini. Saya apa gitu ya yang saya sampaikan itu ya, sesuai dengan passion saya. Saya kalau membahas soal menjurus agama juga, ilmu saya juga masih banyak sekali yang harus saya pelajari. Akhirnya saya menemukan titik terangnya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ingin banget ya Allah memberikan sharing-sharingnya kepada teman-teman dan juga kepada sahabat bidok yang lainnya. Apa ya Allah? Saya memohon demikian, saudara-saudara. Alhamdulillah. Saya diberikan sebuah gambaran. Kalau bahasa Jawanya gini, Wishan kalau niku pesen itu udah komunikasi, kalau niku host, kalau niku penyiar, kalau niku MC itu gayanya seperti itu. Saya memikir apa maksudnya ini? Oh iya, akhirnya saya menemukan tema yang mungkin saya juga mengambil beberapa referensi adalah komunikasi secara Islam. Nah, pertama, saya coba untuk membahas ataupun juga menengok. Kita semuanya tahu sebenarnya komunikasi. Definisi yang secara umum itu pasti tahu ya. Komunikasi itu yang ngomong gitu. Saya berbicara, saya tampil di hadapan audiens. Ini saya ngomong, ini juga salah satu sebuah komunikasi. Nah, ini dia. Komunikasi adalah penyampaian informasi di dalam kurung ide, gagasan, pesan dan sebagainya kepada publik, lalu mendapatkan sebuah respon, terjadi timbal balik dari publik sebagai makhluk sosial. Dan kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Penyampaian informasi, pesan, gagasan ide kepada publik, lalu mendapatkan respon, terjadi timbal balik dari publik. Jadi ada timbal balik. Saya ngomong, saya berbicara di sini di hadapan sahabat Victor dan juga teman-teman dari Brigade 3 Perkasa di saat tausiah Ramadan 1443 Hijriah. Agendanya Brigade 3 Perkasa. Nah ini saya menyampaikan pesan kepada Anda. Ada feedback dari Anda. Apa yang saya sampaikan ini? Mungkin nanti akan sedikit ngobrol-ngobrol santai. Nah itulah feedbacknya. Pesan, ide, saya punya ide. Mbak Nila, aku punya ide Mbak Nila. Gimana kalau kita caranya untuk membuat sebuah training menjadi seorang penyiar yang handal, singkat. Gimana sih Pak Ilhan? Nah, gimana sih? Itulah ada feedback. Yang tentunya di kantor kita Mbak Nila. Bagaimana? Oke, siap. Ayo kita laksanakan. Kita bikin promo-promonya. Kita share ke luar. Dan itulah yang dinamakan
bagaimana dengan komunikasi. Sebagai makhluk sosial, kita sangatlah membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Makanya saya pikir-pikir gini, saudara-saudara. Berarti Allah itu menghidupkan atau menciptakan kita itu selalu ada sesuatu hal yang tersimpan. Yakini itu. Dan ternyata kalau hidup sendiri juga nggak bisa. Banyak deh hal-hal yang lain. Ini konteks di ranah-ranah komunikasi ya. Kita sangatlah membutuhkan bantuan dari orang lain demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tentunya kita berkomunikasi kepada orang lain itu, proses tersebut akan sangat membantu kita untuk menjalankannya. Jadi, untuk berkomunikasi dengan orang lain, proses tersebut itu akan sangat membantu kita untuk bisa menjalankan. Wah, enak ya. Jadi ternyata jadi Ustadz Mubarak itu enak juga ya. Bisa berbagi informasi, bisa berbagi sebuah ide, sebuah ilmu kepada kita semuanya, sehingga sangat bermanfaat untuk banyak orang. Enak juga. Semoga para dai, para ulama, para ustadz yang ada di seluruh permukaan bumi ini selalu mendapatkan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan bersama juga. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Saya mencoba untuk semoga ini benar ya. Nanti kita coba untuk mengkaji. Dan sahabat itu juga bisa memberikan tanggapannya. Kalau memang ada sedikit kekurangan, saya mohon maaf banget ya. Saya mohon maaf banget. Saya ambilkan surat dari Al-Quran, surat Al-Hujurat. Al-Hujurat. Sembari Anda bisa melihat YouTube saya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Saya mencoba untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah ya ternyata suara nekat sebenarnya ini. Aduh ya Allah, senang banget rasanya kalau saya bisa kalau Anda melihat saya siaran baik itu di bidang motivasi dengan teman-teman di Jerman Putri itu ataupun dia para narasumber. Ini tampilan saya tidak seperti ini. Biasanya paling gini sahabat. Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tidak kembali. Saya bilang sahabat menemani Anda seperti itu. Tapi sekarang ini saya mencoba untuk memberikan ganti casing ya, menjadi seorang Ustadz Mubarak gitu ya, mencoba untuk berbagi informasi. Kayaknya Mbak Nila itu senyum-senyum aja ya. Oke, kita balik dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku supaya kamu juga saling mengenal atau saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innallaha alimun khabir.
Nah, bisa diulang lagi, bisa? Mungkin ada bisa tengok dulu Al-Hujurat ini. Nanti baru nanti kita akan berjalan pelan-pelan saja. Kayaknya durasi kita bisa selesai. biar biar cepet gitu ya. Karena jujur aja, dalam komunikasi itu kalau terlalu banyak berbicara atau nggak mutu gitu ya, boring gitu ya. Udah lupakan aja. Kita balik lagi. Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, silakan Ustaz Maulana. Dari surat Al-Hujurat 13 ini membuktikan saudara-saudara dan juga sahabat rahimahumullah, agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berkomunikasi kepada siapapun. Dalam perspektif Islam sendiri, komunikasi ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah kehidupan manusia. Tiada hari tanpa komunikasi. Jadi tidak bisa terlepaskan ya. Karena segala gerak langkah kita ini selalu disertai dengan komunikasi. Ada dua komunikasi sebenarnya ini. Komunikasi verbal dan juga non verbal. Wah itu nanti juara nanti. Cici nanti pembahasannya. Nanti aja kalau ada waktu. Ya Allah. Ya Ustaz Ya Allah. Saya mencoba benar. Ini saya mencoba ini belajar ya. Saya ingin belajar untuk menjadi seorang pendakwah. Saya melihat para mubalek, kiai-kiai yang berdakwah yang tentu sangat luar biasa sekali ilmunya, dan ini memberikan inspirasi buat saya bagaimana sih cara bertampil, cara tampil di audiens dengan membawakan sebuah konteks religi, membawa itu yang namanya ini dia Al-Quran. Kenapa saya harus membawa Al-Quran di sini? Ini jujur ya, jujur. Ini karena ini pedoman saya yang, kemarin kok gak ada. Ya mohon maaf, ya namanya manusia ya selalu banyak lupanya. Sekarang saya mencoba untuk mengingat, bukan karena waktu di Yohan bawa Al-Quran, waktu di sini enggak gitu ya. Tetap. Ini balik. Jadi surat Al-Hujurat ini membuktikan bahwa sekali lagi agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk berkomunikasi kepada siapapun sahabat kita. Dalam perspektif Islam sendiri, komunikasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisah atau yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Tiada hari tanpa komunikasi. Saya agak sedikit berbeda ya nadanya ketika saya masuk di sini tadi. Ini sebenarnya adalah tentang berbeda sekali konotasinya, berbeda sekali penafsirannya. Jadi kalau saya ingin sekali mengulang, saya mencoba untuk mempelajari satu persatu ya bahasanya. Dari surat Al-Hujurat 13 membuktikan bahwa agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk berkomunikasi kepada siapapun. Nah, ini benar. Belajarlah aja Mbak Nila, nanti tak ajak siaran. Barian ya. Nah, kalau Pak Didi udah senior, udah pada lancar sendiri, malah saya harus ini mengguru sama beliaunya. Dalam perspektif Islam sendiri, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Nah, ini bacaannya benar. Tiada hari tanpa komunikasi. Jadi, saya ulangi, dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Tiada hari tanpa komunikasi. Karena, titik kan itu ya, titik atau koma. Karena segala gerak langkah kita ini selalu disertai dengan komunikasi. Saya duduk saja seperti ini sudah membuktikan ini komunikasi. Ini kalau nggak salah komunikasi non verbal kalau nggak salah. Komunikasi verbal itu adalah lisan, tulisan, itu verbal kalau nggak salah. Iya benar.
Dan verbal itu gaya kita, passion kita dan sebagainya itu non verbal. Insya Allah demikian. Jadi saya duduk begini. Yang enak itu duduknya kayak gimana sih? Kayak gini ini kayaknya kurang sopan atau kurang apa gitu ya. Karena adat keindonesiaan itu harus kita pegang begitu ya. Dengan ramah tamahannya. Jadi seperti ini. Saya mencoba untuk memegang mic. Saya tampil, saya harus berhadapan dengan kamera. Yang repotnya sekarang ini saya bingung, saudara-saudara. Kenapa saya bingung? Saya kemarin ditanya dulu, Pak Yohan itu kalau nanti waktu mengisi tausiah atau kajian di kantor, terus gimana? Siapa yang nyuting Pak Yohan? Saya bingung. Pak Didi bilang seperti itu sama saya. Iya, Pak, saya juga bingung, Pak. Akhirnya saya siasati ya kayak gini. Saya nyiapkan sendiri kamera-kamera saya settingkan sendiri di studio. Kemudian ini tadi sedikit terima kasih buat Mbak Nila sudah membantu mengikatkan rekodnya saja. Itu sedikit. Alhamdulillah. Ini saya keberapa ya ini? Saya lupa tadi. Lupa saya. Ini saya keberapa ya? Lanjut, Ustaz. Setelah tadi Anda mengetahui surat Al-Hujurat 13 dan juga sedikit penafsirannya dalam aplikasi kehidupan kita. Sekarang ada muncul pertanyaan. Pertanyaan yang muncul di benak kita semua, apabila kita telah memahami arti komunikasi itu sendiri. Kalau sudah mengetahui itu yang namanya komunikasi, pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Di awal tadi saya sudah sudah menyampaikan bahwa materi saya hari ini sesuai dengan passion saya, yakni komunikasi secara Islami. Saya menarik definisi daripada komunikasi itu sendiri, kemudian sedikit saya berikan surat Al-Hujurat ayat 13, terus gambarannya, penafsirannya, dan itu aplikasi dalam sebuah kehidupan kita. Dan saya mencoba untuk memunculkan lagi pertanyaan yang muncul di benak kita semua apabila telah memahami arti daripada komunikasi itu sendiri yang sudah saya sebutkan tadi. Muncullah bagaimana komunikasi secara Islami. Komunikasi secara Islami itu sendiri apa sih? Kita tanya kembali saya. Nah ini dia, pinter juga saya. Ya ini tertawa saya yang asli. Kalau saya sudah tertawa di hadapan siaran itu seperti itu. Komunikasi Islami, komunikasi secara Islam yaitu komunikasi yang berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Banyak loh saudara-saudara yang diberikan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu komunikasinya Allah. Merinding saya. Benar. Saya kalau tidak tahu benar Pak tadi, Bapak Ustaz Didi tadi bilang, Ustaz Didi tadi Ustaz berkah atau apa? Saya duduk di sini itu apa tadi Ustaz? Aura apa tadi? Aura. Yang waktu pertama kali Pak Didi, Pak Yohan ini nggak apa-apa, gini Lailatul Qadar gitu ya.
berkahnya Lailatul Qadar. Semoga yang ada tampil di sini dan juga sahabat Bitok yang ada di rumah yang langsung menyaksikan Bitok Radio Streaming Surabaya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, saya ngeri sekali. Saya sebenarnya pengen banget ya mau belajar apa ya, Korek ya. Karena saya beberapa hari yang lalu mengisi, waduh keren banget mengisi itu, kayak orang-orang keren apa, tutor-tutor atau apa gitu ya, motivator aja. Tapi benar sama juga, saya beberapa hari yang lalu itu mengisi materi terkait dengan PD, memunculkan sebuah rasa PD. Ternyata benar sama bilang, PD, percaya diri, muncul itu dari hati Anda sendiri dan nggak bisa dibohongi. Karena itu merugikan, berarti Anda membohongi diri Anda sendiri. Sebenarnya orang itu memiliki sebuah kepribadian dengan kapasitas masing-masing orang, dengan kemampuannya. Seperti yang saya nekat, sedikit nekat membaca Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah 183 yang tentu familiar banget ya sama telinga kita ketika masuk Ramadan. Saya pernah belajar atau tidak sih, mendengarkan Imam Mekah gitu ya, Sudes gitu ya. Itu enak banget gitu. Ketika saya menirukan juga, oh ternyata enak juga. Saya mencoba untuk menirukan terus dan ya nggak tahu sama apa enggak, saya nggak tahu gitu ya. Semoga aja ya sama gitu. Karena beliaunya yang ada di sana lebih unggul gitu, guru. Ini tadi saya mencoba untuk menampilkan suara saya. Balik bahwa komunikasi secara Islami, komunikasi Islam yaitu komunikasi yang berakhlak al-karimah atau beretika, dan juga komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang ada di hadapan saya ini merupakan penyampaian apa kata dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan kemudian diterima oleh beberapa nabi, terutama juga di Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW kali ini menyebarkan agama, menyebarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampai sekarang ini kita masih mengimaninya, gitu ya. Ini bukti adalah rentetan daripada komunikasi, di mana komunikasi itu adalah menyampaikan sebuah pesan atau ide kepada khalayak atau publik, kepada orang lain, yang akhirnya timbullah respon dari publik atau audiens itu, sehingga terjadilah komunikasi. Ya nggak usah terus ya, nggak usah ditemani. Lanjut lagi, Ustaz Maulana. Ya Allah. Nah ini yang sering kita sampaikan juga ya. Ini kalau nggak salah hadis ya Pak ya, Pak Didi ya. Saya cukup potong-potongan ini ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Alhamdulillah saya tadi sudah memberikan Al-Hujurat 13. Kenapa kok saya bilang kalian ini kita ini namanya manusia itu apa sih? Lupa, lalu. Al-Hujurat nomor ayat 13. Komunikasi. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis tersebut ini menerangkan tentang kewajiban berdakwah. Saya di sini juga berdakwah kepada teman-teman Gereja Tiga Perkasa, teman-teman dari sahabat Bitok yang menyaksikan saya. Yang nggak menyaksikan, ya cek ke baju untuk menyaksikan. Jadi nggak akan rugi. Toh saya juga nggak memberikan informasi atau berita-berita yang hoax atau hal-hal yang nggak benar, yang menyimpang dari agama. Ya. Inilah karakter dari saya. Enggak. bukan hanya ini komunikasi melalui medsos terus kemudian dibahin terus ngomongin jelek orang lain, enggak gitu.
Banyak sebenarnya, komunikasi itu luas banget. Ada komunikasi media, ada komunikasi ini, dan sebagainya. Komunikasi di apapun juga sama. Misalnya, itu dia. Lanjut lagi. Alhamdulillah, kurang sedikit. Yang berikutnya saya ambilkan ini kalau berdakwah itu surat Ali Imran 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Allah. Saudara-saudaraku, kalau kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu, nggak tahu ya, ini baru saja saya merasakan. Sebenarnya suara saya nggak begitu enak. Mungkin kalau saya belajar mungkin insya Allah enak. Satu ayat saja yang saya sampaikan ini tadi sedikit saja itu merinding gitu ya. Meskipun ini untuk berdakwah saja, belum nanti gambaran neraka, gambaran siksa. Sangat pedih. Benar kalau para imam di Mekah itu nangis ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mau imami dengan membaca Al-Quran, sampai dia tahu persis bagaimana ayat per ayat itu menerangkan, menceritakan apa lagi? Menceritakan soal kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, siksaan, panasnya api neraka. Dia sampai menangis. Semoga manusia yang beriman yang ada di bumi ini, ya Allah, semoga Kau ampuni dosa-dosanya. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada di antara kalian sebuah umat yang menyerukan kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Muflihun. Wa isaimai muflihun ya ayyuhalladzina amanu. Syukur-syukur bisa ya. Sedikit demi sedikit saya sampaikan. Saya nongkrong dengan Ustaz Maulana, nongkrong ngalor gitu, ketemu lagi. Ustaz, enak itu sholat itu demikian. Ini sebuah dakwah. Saya ngomong sama Mbak Ria ketika ngobrol, Mbak Ria ini, Mbak Ria ini. Iya Mbak, sabar ya Mbak, kita coba untuk bergerak dan sebagainya. Ini sebuah hal yang sangat dakwah kita, amar ma'ruf nahi munkar. Mbak Nila, berhubung Mbak Nila yang paling nompil beda Mbak Lia, jangan iri ya Mbak Lia ya. Mbak Lia yang sudah merit ya, beda sama Mbak Nila yang dulu kan. Mbak Nila kemana Mbak Nila? Beda dengan omongan dengan Mbak Nila. Mbak Nila, makan apa Mbak Nila nanti Mbak Nila? Buka apa Mbak Nila? Enaknya apa ini? Itu salah satu sebuah komunikasi. Kalau Pak Didi jelas saya. Pak Didi saya punya program ini Pak Didi. Pak Didi ini programnya progresnya demikian Pak Didi. Ini harus seperti ini Pak Didi. Kita harus merangkul klien itu seperti ini dan sebagainya. Omongan seperti itu. Dan ya Pak Didi, ya memang kondisi yang sekarang ini carut marut ya. Kita mencoba untuk pelan-pelan ya Pak Didi. Iya Pak Iwan. Ini semoga kita lebih berbaik. Amin Pak Didi.
bersama dengan Pak Eko juga demikian ngobrolnya. Ini salah satu hal dari dakwah. Dakwah tidak hanya berdiri di atas mimbar saja, tapi dakwah bisa dilakukan di mana saja. Kita tahu bahwa di Rasulullah SAW dulu sering sekali berdakwah, gitu ya. Dan setiap langkahnya itu adalah berdakwah, menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang ada di permukaan bumi. Itu ya. Dan hendaklah ada di antara kalian semua umat yang menyerukan kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah hal yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya ketika ada di sini, terus kemudian ada di luar, melakukan doa atau melakukan dakwah kepada orang lain, memberikan nasihat ataupun juga saling mengingatkan, itu semuanya konteksnya pada dakwah. Dakwah tidak hanya di atas mimbar saja, tapi dakwah juga dilakukan di mana saja. Dan jika itu semuanya kita lakukan, menyerukan kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah hal yang munkar, pasti itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Joyo. Alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah, bijamaah ya Allah, ya Allah. Aku nasib dulu ya Allah, sebentar ya Allah, ini ya Allah. Ini terakhir. Ustaz Joyo bisa ada sedikit kecoban Ustaz Joyo yang kita lihat. Kalau Ustaz Didi itu memantau kita, Pak Joyo itu. Aja duduk rumah saya. Ya Allah, senang banget ini. Saya kalau bilang ini kalau ustaz atau kiai-kiai bilangnya ini aku duit santri sangat alim ulama sampai sore pasti ngomongin pada santri. Ini tidak aku ngomongin pasti aku tuh kiai luar biasa sekali senyum sehat ya bisa jadi rugi sampean kalau nggak lihat dari tadi. Temenan. Ustaz Joyo, hari ini saya itu memberikan sharing-sharingnya kepada kita semuanya terkait dengan komunikasi secara Islami. Komunikasi secara Islam tadi bisa dilihat di YouTube-nya Bitok Radio Streaming Surabaya. Nanti saja Ustaz Joyo. Saya perlu seperti itu saya nanti bisa dilihat. Sahabat Bitok dan juga saudara-saudaraku dari teman-teman bidang tiga berkasa yang saya cintai, teman-teman dari bidang travel, LBB Smart Private, dan juga Bitok Radio Streaming Surabaya. Komunikasi Islami secara Islami itu sangat indah sekali. Seperti kita pasti punya pengalaman masing-masing gitu soal komunikasi. Indah banget. Anda berdoa ketika Anda sholat aja ya. Anda bisa berdiri. Allahu Akbar. Mengucapkan ada yang pakai takbir, ada yang pakai Allahumma barik. Silakan. Jika masih dalam syarat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bukan untuk menggaris Anda untuk real ini real.
Ketika sudah amin, baca surat yang dibaca dalam sholat. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Satu ayat saja. Allahu Akbar. Itu sebuah komunikasi kepada siapa? Komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuknya kita itu hidup. Lanjut. Dengan demikian sudahlah perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Sidok yang sudah menyaksikan video Radio Streaming Surabaya. Semoga apa yang saya berikan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Habis ini kita ada sharing-sharing, tapi saya nggak akan melive-kan untuk sharing-sharingnya. Semoga ini bisa menjadikan sebuah tampilan-tampilan yang sangat luar biasa. Saya sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tanpa kalau kita kembali yang hadir dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.